Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam Pak Cucup. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bapak, pangestu. Ya, ini Bu, sesuai dengan apa yang dibicarakan kemarin, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan keterampilan coaching yang nanti akan Ibu lakukan bersama Pak Setia, itu menggunakan Alutirta. Nanti saya akan mengamati Ibu dan melakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian coaching, Bu. Waduh, baiklah Bapak. Mohon arahannya supaya saya bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dari proses coaching yang akan saya lakukan. Ya, baik. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching, ini saya ingin tahu dulu nih Bu, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, apa ya Pak? Misalnya mungkin kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada Kuci agar saya dapat mendorong Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Ya, nah dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, secara spesifik mungkin kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu tekankan untuk observasi kali ini? Saya rasa Pak, secara spesifik, insya Allah saya ingin mengembangkan kompetensi kucing mendengarkan secara aktif Pak. Ya, baik. Kemudian apa kira-kira indikator ketercapaian untuk kompetensi tersebut, Bu? Menurut saya mungkin saya akan indikator untuk mendengarkan Pak secara aktif. Yang pertama, fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kucing saya. Dan yang kedua, saya akan mendengarkan lawan bicara ketika sedang berbicara Pak. Dan yang ketiga, insya Allah saya tidak akan memotong atau menyela jawaban dari apa yang akan disampaikan oleh kucing kepada saya nantinya Pak. Ya, kemudian untuk mengetahui bagaimana Ibu bisa mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching tersebut, maka nanti saya akan mengamati kegiatan Ibu melakukan coaching. Oh ya, ngomong-ngomong, kapan Ibu kira-kira akan melakukan kegiatan coaching ini? Kebetulan Pak, hari ini saya sudah ada janji dengan kucing saya. Jadi insya Allah hari ini akan ada kegiatan kucing yang bisa Bapak amati untuk mengobservasi kemampuan kucing yang ingin saya kembangkan tadi Pak. Ya, baik. Nanti setelah saya mengamati percakapan Ibu dengan coaching nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang tadi Ibu harapkan. Siap Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Setia. Waalaikumsalam Bu Neng. Saya senang bisa berbicara dengan Bapak hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Neng, kabar baik. Terima kasih Bu. Begini Pak Setia, beberapa waktu yang lalu Bapak kan ingin berdiskusi dengan saya. Apa yang bisa saya bantu Bapak? Iya Bu, jadi gini, saya sedang ada masalah terkait kesulitan siswa Bu dalam belajar. Apakah Bu Neng bisa membantu melakukan coaching dengan saya? Insya Allah tentu Pak Setia, saya siap mendengarkan secara aktif dan membantu Bapak. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, apa tujuan umum yang akan Bapak harapkan? Baik, tujuan saya adalah saya ingin membantu siswa yang kesulitan dalam belajar matematika agar mereka bisa lebih memahami materi yang saya ajarkan. Saya juga ingin semua siswa minimal memahami konsep materi mata pelajaran matematika yang saya ampu. Wah, tujuan yang bagus Pak Setia. Sekarang kita coba mengidentifikasi masalahnya. Apakah Bapak bisa menceritakan kondisi saat ini seperti apa? Ya, jadi begini Bu Neng, selama ini saya menyampaikan materi di kelas saya, alhamdulillah sebetulnya nggak ada tingkah laku yang aneh-aneh gitu dari anak-anak. Mereka menyimak materi yang saya ajarkan, kemudian saya tanya apakah memahami yang setelah saya sampaikan, siswa menjawab paham. Kemudian saya coba buat satu soal,
kemudian siswa mengerjakan, tapi ketika saya melakukan tes tersebut, Bu Neng, dengan meminta Ya. salah satu dari siswa untuk mengerjakan soal, ternyata tidak paham. Wah, bagaimana Bapak melihat situasi saat ini? Kalau misalnya dari skala 1 hingga 10, seberapa besar kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajarannya, Pak Setia? Baik, menurut saya minat mereka hanya sekitar skala 4, Bu Neng. Mereka cenderung ragu dan tidak begitu yakin dengan kemampuan mereka. Saya mengerti. Selanjutnya, apakah ada faktor-faktor positif apa yang bisa Pak Setia lihat pada murid-murid tersebut? Dan juga apa yang bisa menjadi kekuatan mereka dalam mencapai tujuan ini, Pak Setia? Ya, sebagian besar dari mereka memiliki kepercayaan diri yang baik dalam berbicara di depan kelas. Saya pikir jika mereka diberi dorongan yang lebih tepat, mereka bisa melakukan lebih baik lagi. Bagus sekali itu Pak Setia. Selanjutnya, bagaimana rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan ini dan memotivasi untuk murid-murid semua? Ya, baik Bu Neng. Saya berencana untuk mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, membuat jadwal coaching kelas bagi yang belum memahami materi. Rencananya terdengar baik Pak Setia, tapi bagaimana Pak Setia akan menilai keberhasilan dari rencana ini? Oke, saya akan melihat apakah minat mereka meningkat dalam pembelajaran. Saya juga akan memantau sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami materi. Terakhir nih ya Pak Setia, terkait tanggung jawab, bagaimana Bapak akan memastikan bahwa mereka benar-benar terlibat dan berkomitmen pada rencana ini? Ya, saya akan meminta mereka untuk membuat komitmen secara tertulis dan saya akan memberikan umpan balik positif setiap kali mereka membuat perkembangan. Saya juga akan memberikan waktu tambahan bagi mereka yang mengalami kesulitan belajar. Keren, itu strategi yang bagus Pak Setia. Setelah ini, mohon pastikan Bapak melakukan tindak lanjut untuk melakukan perkembangan mereka. Jika ada kendala atau perkembangan positif, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi ya Pak. Ya, baik Bu Neng, terima kasih atas bimbingannya. Saya akan segera melaksanakan rencana ini dan berharap berhasil dengan baik. Sama-sama Pak Setia, semoga usaha Bapak membuahkan hasil yang positif. Jika ada hal lain yang perlu dibicarakan, jangan ragu untuk menghubungi saya Pak Setia. Selamat bekerja dan terima kasih telah berbagi. Sama-sama, terima kasih juga Bu Neng atas dukungannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Neng, hatur nuhun. Waalaikumsalam Pak Setia, sukses selalu. Mangga. Bu Elis, tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan coaching dengan Coach Pastia. Menurut Ibu, bagaimana nih hasilnya, Bu? Begini Bapak, alhamdulillah sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bapak. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung analisis ya Bu. Yang pertama kira-kira ini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya? Baik Bapak, tadi saya ingin meningkatkan kompetensi coaching ya Pak. Saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Tadi saya sudah fokus dalam menemukan solusi untuk pemecahan masalahnya. Pemecahan dari kunci saya dan juga sudah mendengarkan secara penuh Bapak apa saja yang dibicarakan oleh kunci. Saya juga berusaha mendengarkan dan tidak menyela saat kunci saya itu berbicara. Ya, betul Bu. Jadi sesuai yang tadi saya amati juga Bu, tadi Ibu sudah mendengarkan secara aktif untuk coach Ibu. Bahkan tadi saya lihat ini juga Bu, Ibu sudah bisa hadir sepenuhnya dan membuat pertanyaan yang berbobot, walaupun memang belum secara spesifik. Nah, Ibu menurut saya sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Siap Bapak, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan penilaian atas kegiatan kucing saya tadi.
Ya, sama-sama Bu. Nah, selanjutnya setelah ini Bu, rencana ke depan kompetensi mana lagi nih Bu yang akan Ibu kembangkan? Insya Allah Bapak, saya berniat ke depannya akan mengembangkan kompetensi coaching yang ingin saya lakukan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak, sehingga insya Allah coach saya itu akan merasa terdorong untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik Bu. Semoga Ibu nanti dapat menguasai semua kompetensi coaching yang ada. Siap Bapak, insya Allah. Amin. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak, hatur nuhun. Sami-sami.